Matematika kali ini kita akan membahas tentang akar pangkat. Jadi tandanya akar. Kita langsung saja ya. Teman-teman masih semangat kan? Semangat ya. Untuk belajar itu harus semangat ya. Jangan lupa sebelum memulai pekerjaan baca apa? Basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Yuk kita lihat materi kita. Ustazah akan lihat contohnya. Jelaskan untuk materi kedua yaitu matematika akar pangkat 2 temanya. Kemarin kita belajar tentang kuadrat, sekarang akarnya. Ya, jadi Ustazah pisahkan kuadrat dulu baru sekarang akar ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bentuk pangkat. Ya, perhatikan lagi bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat ya. Pangkat 2 kuadrat sama ya. Nah, contoh diulang lagi di sini 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 atau kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat atau pangkat 2 sama dengan 25. Nah, bilangan yang kuadratnya bernilai 9. Nah, kita bisa jawab dengan cara menarik akar dari suatu bilangan. Nah, begini ya. 3 kuadrat sama dengan 9 sama artinya dengan atau ekuivalen dengan seperti ini. 9 ini adalah gambar akar, ini kuadrat ya. Jadi gambarnya seperti ini nanti sama dengan 3. Jadi 3 kali 3 itu adalah 9 ya. Nah, dibacanya seperti ini. Nih ya, lihat ya. 9 dibacanya akar pangkat 2 dari 9 begitu ya. Next. Nah, ini. Nah, bentuk akar. Perhatikan bentuk akar. Biasa ditulis dengan akar saja. Jadi yang kuadrat ini biasanya orang nggak tulis ya. Lihat ya. Kelihatan ya. Nah, perhatikan contoh. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dari mana dapat 16? Yaitu adalah tadi penjelasan kuadrat sebelum pelajaran hari ini yang kemarin-kemarin, yaitu dikalikan dengan bilangan itu sendiri. 4 kali 4 16. Sama artinya dengan akarnya dibaca dulu nih. Akar, ini kan tanda akar. Nih lambang akar tuh seperti ini. Lambang akar 16 sama dengan 4. Nah, ini juga nih. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sama artinya dengan akar 25 sama dengan 5. Tahu ya, 5 kenapa dia hasilnya 25? Karena 5 kali 5 ya, dikali dengan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang ada nih, jika ada yang pertanyaan berapa nilai 36? Ya, di sini bertanya, tanda tanya. Jawabannya adalah 6 karena 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, ini caranya juga ya. Kita lihat di sini 49, 7. Ini di sini ada caranya, alasannya. 7 karena 7 pangkat 2 sama dengan 49. 64 akar 64 sama dengan 8 karena 8 kuadrat sama dengan 64. Di sini dibuat rumus. Ya, ada rumusnya nih. A kuadrat sama dengan B sama artinya dengan A sama dengan akar B. Itu adalah rumusnya. Nah, bisa dilihat juga ini caranya sudah ada, contohnya ada. Nah, teman-teman mengerjakan yang ini. Ya, kerjakan yang ini. Akar ini. Ya. Bisa teman-teman lihat di sebentar. Ini ada cara. Ya, bentar, mana ya? Nah, boleh mengerjakannya dengan cara akar yang pangkat kuadrat ya, kuadrat atau pangkat yang kemarin Ustazah jelaskan. Cari akarnya. Bagaimana nih cara mencari akar? Nah, ini ada caranya. Jika 25 kita sudah tahu ya, 5 ya. Di sini ada 5 kali 5 ya. Pasti hasilnya 25. Kita coba-coba dulu. Ya. Kali berapa nih hasilnya? 25, 5. Sama kayak hampir mirip dengan porogapit, tapi beda. Hampir mirip tapi beda ya. Nah, dicoba dulu angka 5. 5 dikali 5 25 pas. Ya udah, berarti 5 pangkat 5. Nah, di sini terus 5 karena 5 pangkat 5 sama dengan 25. Begitu ya. Di sini harus ditulis juga karenanya, kenapanya. Nah, ini 100 sama ya. Kalau untuk yang ini juga begitu. Berarti kalau 100 berapa? 10
10 karena 10 pangkat 2 10 kali 10 100 ya, seperti itu ya. Nih coba diisi sendiri, dikerjakan dulu latihan ini, nanti dikirim ke ustazah ya. Penarikan akar pangkat 2 dari bilangan kuadrat ya, hasil penarikan akar pangkat 2 dari bilangan kuadrat. Nah ini adalah bilangannya adalah contohnya ribuan, akar ribuan. Ini ada cara-caranya ya, cara pengerjaannya biar mudah ya. Ini bertujuan untuk tidak membingungkan angka pengerjaannya. Ini langkah-langkahnya. Pisahkan dulu 2 ya, 2 di sebelah kanan dengan memberi titik. Biasanya kan nih kirinya 11, kanannya 56. Jadi 2 angka di sini kalau dia ribuan. Ya lihat angka paling kirinya yaitu 11. Cari bilangan kuadratnya yang mendekati 11. Nah, buat tanda seperti ini. Kalau dulu kita sama ya dengan porogapit ya, tapi beda cara ya, seperti yang Ustazah bilang tadi. Sama tapi hampir mirip tapi beda. Nah, begini ya. Cari yang mendekati 11. Yang mendekati yaitu 3 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kita kurangkan. 11 kurang 9 berapa? 4. Nah, selanjutnya 11 kurang 9 adalah angka 56, diturunkan 56-nya. Diletakkan angka 2 menjadi 256. Di sini ya 256. Sini ada contohnya. Nih. 256. 6. 3 ditambahkan dengan 3. Hasil menjadi bilangan penentu untuk mendapatkan hasil berikutnya. Bilangan 6 diletakkan di sebelah kiri angka 256. Begini caranya. 6 ya, lihat perhatikan. Nah, lanjutnya 6 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 256. Titik-titik diisi dengan bilangan yang sama sehingga apabila dikalikan menghasilkan 256. Bilangan yang tepat adalah 4 karena 64 dikali 4 hasilnya 256. Jika hasil pengurangannya belum 0, maka dilakukan penurunan bilangan berikut seperti pada langkah 3 dan 4. Nih, ada caranya semua di sini. Nah, ini ada contohnya juga. Nanti saja fotoin lagi ya untuk contohnya ya, untuk mencari kuadrat yang ribuan. Nah, kita lanjut dulu, nanti akan saja kasih contoh mudahnya ya, biar teman-teman mudah mengerjakannya. Ini adalah contoh yang di buku dulu ya. Nah, ini mencari hasil penarikan akar pangkat 2 melalui pohon faktor. Ternyata akar pangkat 2 juga bisa dicari dengan pohon faktor ya. Nah, ini adalah rumusnya. Ini akar, perhatikan angka 5. Dengan demikian faktor yang mungkin adalah 5 karena 5 kali 5 25. Kita buat pohon faktor. Ingat, untuk kuadrat jika kita mencari seperti yang contoh yang waktu itu, kalau di belakangnya itu 5, 25 itu pasti 5 kuadrat ya. Hasilnya tuh 5. Kalau 5 itu mudah ya karena ada trik khususnya. Kalau 5 itu kita nggak terlalu capek panjang-panjang. Nah, ini pohon faktornya. Ini karena ini 25, kanannya puluhannya 25, pasti itu 5 kali 245. Di sini udah ketemu ya 245 ya. Itu lanjut terus 5 berapa lagi, 49 ketemunya. 49 yaitu adalah 7 kali 7. Jadi begini, 5 kuadrat dikali 7 kuadrat. Oleh karena itu di sini ada penjelasannya ya. Nah, ini pohon faktor. Cara pengerjaan jika mau memakai pohon faktor. Nah, ini contohnya juga ada. Ya, contohnya bisa dilihat di sini. Ya, jadi 2166 adalah 2 kuadrat dikali 23 kuadrat. Oleh karena itu, 2 11 6 2 kuadrat kali 23 kuadrat sama dengan 2 kali 23 sama dengan 46. Jadi akar 2106 adalah 46. Akar 1225 adalah 35. Ini ada contoh di buku. Nanti ustazah akan memberikan contoh sesuai dengan saja punya cara sendiri. Ya, sebentar, mana dia? Nih, nanti saja kirimkan lewat foto juga. Nah, ini. Nah, cara mudah mencari akar kuadrat. Nah, ini dia. Saja sudah rangkum ya. Kita buat tabel rumus kuadrat dulu. Yang utama, tabel rumus kuadrat itu adalah 0 kuadrat sama dengan 0. Nih ya, perhatikan tabelnya dulu. Tabel itu sampai 9. Ya, ini dihafalin juga boleh.
Dengan menghafal ini insya Allah membuat akar kuadrat akan semakin mudah. Nah, kuadrat ingat kembali pengertiannya adalah perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misal 5 kali 5 25. Jadi semua bilangan ini jika dikali dengan bilangan itu sendiri menghasilkan ini hasilnya. Jika misal 13, 35, 37 berarti hasil bilangannya bukan kuadrat ya. Contoh, nah ini biar mudah hasil dari ratusan bahkan ribuan. Tadi yang di buku yang dijelaskan, sekarang ini versi Ustazah. Misalkan nilai hasilnya ada 196 akar 196, berapa kuadratnya ya? Kalau Ustazah ada langkah-langkahnya dalam mencarinya. Lihat nih, cara atau langkah-langkah pengerjaan. Siapkan dulu tabel kita. Ini tabelnya ya. Tabelnya siapkan 02 sampai 9. Atau kalau yang sudah hafal ya bagus ya. 2, pisahkan 2 angka dari kanan. Jadi kita pisahkan dulu nih. Jadi 2 angka dari kanan itu adalah 96. Boleh digaris, boleh ya, 96. Nah, jadi di kirinya 1 kan. Jadi kiri 1, kanan 96. Terus lanjut. Cari di tabel kuadrat yang sama dengan angka 1 dulu atau mendekati. Nah, kita cari dulu yang kiri dulu. Yang sama dengan 1 kebetulan 1 ada nih yang sama. Berarti kita tulis di sininya 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Kita kurangin. Berapa nih selisihnya? 1 dikurang 1 berapa? 0 ya, 0. Nah, setelah itu kita perhatikan angka yang kanan satuan, yaitu angka 6. Nah, ini kan kanannya 6 nih, yang belakangnya nih. Lihat juga di tabel rumus. Kembali ke tabel rumus 6. Angka 6 ada berapa aja? Oh, ada di 6 kuadrat dan 4 kuadrat. Ada 2 nih angka 6 belakangnya, 6 ini dan ini. Nah, perhatikan tabel rumus ya. Di mana ada angka 6. Kita tulis dulu 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Kita lihat, kita bandingkan ya. 0 ini hasil pengurangannya, 1 hasil kuadrat yang tadi ini, mana yang kecil? Nah, mana yang kecil? Nah, jika sudah ketemu yang kecil kan 0 nih, maka lihat juga antara 4 kuadrat dan 6 kuadrat, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil tentu 4 kuadrat. Kita tulis 4 kuadrat. Coba aja kalian kalikan. 14 kali 14 pasti ketemu hasilnya 196. Itu adalah langkah cara cepat ya. Nah, betul ya. Lanjut ke ribuan lagi sekarang. Ini versi Ustazah ya. Sama dengan ratusan tadi. 1 akar 1369 berapa kuadrat? Nah, di sini sama. Kita siapkan tabel tadi. Tabel yang ini. Kita siapkan dulu tabel ini. Jika sudah hafal bagus ya, pintar. Nah, jika belum siapkan tabel 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Pisahkan 2 angka dari kanan. Nah, kanannya berapa? 69, kirinya 13. Cari di tabel kuadrat yang sama atau mendekati 13. Kita cari yang kiri dulu, yang sama atau mendekati. Ternyata yang mendekati, yang sama tidak ada, 9. Nah, 9 itu 3 kuadrat. Tulis 3 di sini. 3 kuadrat itu ada 3 dikali 3, 9. Dikurangkan 13 dikurang 9, 4. Ya, di sini tadi kan angka 3. Nah, perhatikan angka, dah ya. Kita tulis di sini. Ini saja tulis biar ingat. 3 kuadrat, kita lihat lagi angka kanan satuan. Nah, angkanya apa? 9 ya. Angka 9 kita kerjain dulu. Lihat tabel lagi, cari angka 9 lagi. Lihat tabel. Angka 9 ada di 3 kuadrat 9 dan 7 kuadrat 49. Kita tulis dulu biar ingat. Ya, nih Ustazah tulis nih. Nah, bandingkan mana yang lebih besar. Jika dia ribuan, lihatnya adalah mana yang paling besar hasil pengurangannya. 4. Ya, ini 4 dan 3. Mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar angka 4. Nah, 4 angka 4. Lihat. Cari yang lebih besar kuadratnya. Yang lebih besar kuadratnya angka berapa? 3 apa 7? Ternyata yang lebih besar adalah angka 7. Pindahkan 7-nya ke sini. Jadi 37. Coba kalian cari 37 kali 37 pasti hasilnya ini. Nah, yang ini adalah yang sama ya. 1296 akar
akar 1296. Sama pengerjaannya dengan yang ini dan yang ini, sama aja. Nah, hanya nanti ada rumusnya. Jika dia ratusan, lihat yang hasil yang kecil. Jika dia sini ya, lihat yang kecil, kuadrat yang kecil. Kalau ratusan, kalau ribuan yang lebih besar. Hasil pengurangannya ini, yang ini ya. Nah, yang ini caranya gimana ya? Sama caranya juga begini, sama ya. Siapkan tabel rumus yang Ustazah buat tadi, 02 sampai 9 kuadrat. Pisahkan dua angka nih, 96 kanan, kirinya adalah 12. Pisahkan. Nah, kerjakan yang kiri dulu nih. Cari yang mendekati atau yang sama, berarti angka berapa? Angka 3 kuadrat. 3 kali 3 9. 12 kurang 9 adalah 3. Nah, sekarang kita cari yang 6 lagi. Lihat lagi tabel rumusnya. Tabel rumus ini, lihat lagi. Angka 6 ini, angka 6 berapa di tabel rumus? Lihat, oh ada 4 kuadrat dan 6 kuadrat nih kan, ada 6-nya nih, ada 6-nya. Lihat di sini ya. Ini 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Nah, jika ini hasil pengurangan ini tadi sama dengan atasnya, nah 3 hasil pengurangan, 3 hasil kuadrat jika sama seperti ini, cari yang besar aja ya. Lihat aja yang paling besar di sini. 4 apa 2? 4 apa 6? Berarti angka 6. Udah, kita tulis aja 6. Berarti hasil 1296 adalah 36 kuadrat ya. Begitu ya caranya. Nah, saja punya cara lagi nih. Nah, itu adalah cara 1 2 3. Ada 3 cara dalam mengerjakannya. Ini ada tambahan sedikit ya. Kalau soal akhirannya atau satuan yang kelima, ini udah dibahas nih kemarin, maka hasil digitnya juga 5. Nah ya, pasti 5 kali misalnya 25, pasti 5 ya hasilnya. Jika 0 maka digit keduanya juga 0. Ini adalah rumus, ini udah paten ya. Pasti dia 5 dan 0 hasilnya. Contoh, ini adalah contoh ya. 625. Ini berapa digitnya? 25. Kita tulis dulu 5. 25 ini udah pasti, lihat dulu kanannya. 25 ini udah pasti 5. 5 kali 5 25. Tulis 5 di belakang. Ya. Nah, kan di sini ya, untuk digit kedua sudah pasti 5. Jadi tulis saja 5. Nah, sekarang kita cari yang mana lagi yang belum? Yang kiri. Tadi yang kanan udah pasti kan 5. Kita cari yang kiri, kita taruh di belakang. Kalau yang khusus yang ini, khusus yang ada 25 ini. Nah, cari yang mendekati 6. Dia tabel tadi juga. Tabel nih, tabel rumus. Nih, yang mendekati 6. Yang mendekati angka berapa nih? Mana ya? Ini dia nih. Nih, yang mendekati 6. Yaitu 2 kuadrat 4. Ini kan nggak bisa ya, ini lebih ya jadinya. Berarti 4 dikurang ya, di sini dikurang 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 berapa? 2 ya. Cari yang mendekati sama dengan 6. Tuh lihat tabel, jadi 2 ya, di sini adalah 2. Nah begitu, coba aja 25 kali 25 pasti ketemu hasilnya. Nah, contoh digit 0 ya. Sekarang contoh digit 0. Contoh digit 0. 1600, akar 1600, soalnya berakhiran 0, maka langsung tulis 0 di digit kedua. Ini digit kedua maksudnya ya. Cari yang mendekati 16. Kebetulan 16 ada 4 kali 4 atau 4 kuadrat adalah 16 ya. 4 kali 4 sama nih ya. Berarti kita kurangkan 16 0, ini juga 0. Cari di tabel yang sama mendekati ya. Ini yang saja masuk tadi. Jadi hasilnya adalah 40 ya. Jadi 40 kali 40 pasti ketemunya 16. Begitu ya teman-teman, cara mudah mencari akar ya. Nanti Ustazah fotoin, boleh disalin ini catatannya.
biar nggak lupa ya. Kalau mau disalin ya disalin ya. Materi matematika cukup sampai di sini dulu. Jika teman-teman belum paham, silakan WA Ustazah secara langsung ya. Nah, selamat mengerjakan, semoga bisa dan pasti bisa insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.